Kita lanjut ke soal 2 ya, soal 2 dari Mutual Holding. Jadi yang soal ini. Jadi kan ini kasusnya PT Pundi mengakuisisi 70% saham PT Emas 238 pada 2 Januari 2019, awal 2019 ya. Pada saat itu ekuitasnya 200.000, saldo laba RE 50.000. Nah, kemudian selisihnya itu kan dialokasikan ke paten 10 tahun sebesar 9.000 per tahun. Oke, jadi bisa dibilang gini. Jadi pada awal 2019 ya tadi. 2019 apa? Ya, 2019. PTP mengakuisisi PTS 70%. Ini kan ya. 70%. Kemudian pada saat itu investment cost-nya adalah jadi investment cost pada saat itu 238.000. Jadi 238.000 dengan saldo laba ya, atau ini dulu. Oh ya. Apa namanya? Saldo laba atau RE. Nah, itu kan tadi dia 50.000. Baru ada modal saham. Jadi ada modal saham 200.000. Aku pakai bahasa Inggris saja deh. Share capital. Capital baru ada RE. Oke. Berarti kan ekuitas dari S adalah ini ya. Jadi ekuitas saat akuisisi. Nah, kita mencari excess. Excess ini kan tadi udah dibilang ya di soal dialokasikan ke paten. Harusnya sih 90.000 ya, harusnya ya. Coba kita lihat. Kita cek. Dia berarti dibagi 70%. Nah, baru selisihnya inilah excess-nya. Nah, benar ya 90.000. Nah, amortisasi per tahun berapa? Berarti per tahun itu adalah 9.000. Karena kan dia masa manfaatnya itu 10 tahun. Nah, tapi kan ini posisinya awal 2019. Nah, kita perlunya itu kondisi pada awal 2020. Jadi awal 2020 itu, nah ini, PKS, dia kan masih sama. Masih sama ya 70%. Tapi, nah, saldo investmentnya, nah ini sebenarnya udah ada soalnya itu baik, dia udah kasih. Nih. Neraca investasi 31 Desember 2019, artinya awal 2020 kan. Nah, jadi saldo investmentnya tuh udah ada 245.700. Jadi langsung 245.700. Nah, jadi kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Biasa kan kita hitung-hitung lagi ya. Nah, ini nggak perlu. Paten sisa berarti 81.000 ya, karena kan udah diamor. Oke. Gini. Nah, terus dia dibilang pada 3 Januari 2020 PT Emas mengakuisisi 10% saham PT Pundi. Jadi ini awal 2020 juga. PT Emas mengakuisisi saham PT Pundi. Oh ya. Jadi PT Emas itu berarti anak ya. Nah, jadi ini harusnya ini bukan S ya, tapi Emas. Tapi nggak apa, kita asumsinya E jadi S ya. Atau ini. Nah, biar sama dengan soalnya. Nah, ini ya. Jadi dia anak, dia mengakuisisi tadi berapa? Dia mengakuisisi 10% induknya. Nah, ya kan? Dengan nilai wajar 60.000. Nah, jadi tidak ada transaksi laba antar perusahaan yang terjadi. Oke, jadi kasusnya ini dia 60.000 sama dengan nilai buku. Artinya nggak ada excess kan? Selain nggak ada excess, dia juga tidak ada ini transaksi intercompany ini di bawahnya. Jadi tidak ada transaksi laba antar perusahaan. Oke. Jadi dia senilai
investment cost senilai 60.000, dia no excess. Gitu ya. No excess. Kemudian, nah, sekarang, oh kita langsung ini aja. Ini kan udah ya. Sekarang kita masuk ke, nah, jadi kita masuk ke, apa istilahnya, alokasi pendapatan, atau kita mencari income from-nya. Atau kita ini deh, kita mencari consolidate income. Pertama, kita pakai metode treasury. Nah, ini ya. Jadi kita pakai metode treasury. Yang pertama adalah separate income. Jadi ada PTP dengan PTE, anaknya ya. Separate income-nya mereka adalah, ini pisahkan penghasilan, Google Translate harusnya kan penghasilan terpisah. 120.000 dan 50.000. Ya, 120.000 dan 50.000. Jadi 120.000 dan 50.000. Jadi kalau ingat yang pembahasan sebelumnya, pertama apa? Karena dia metode treasury, berarti dia yang ini ya, yang ini dia akan dicatat pakai metode cost yang 10%, karena kan metode treasury. Jadi berarti ada dividen income. Nah, dividen income yang didapat oleh PTE itu kan berarti 10% dikali dividen yang dibagikan oleh PTP. Nah, jadi PTP itu dia membagikan dividen 60.000 ya. Jadi PT Pundi membagikan dividen 60.000. Nah, berarti 10% dikali 60.000. Oke. Ya. Kemudian dia ada jumlah sementara. Nah, jumlah sementara ini kan total ya. Total. Nah, di bawah jumlah sementara baru dia alokasi dari PTE. Nah, baru kita alokasi ini. Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I. Oke. Jadi alokasinya berapa? Alokasinya berarti jumlah sementara dikali kepemilikan PTP di E. Berapa? 70% ya. 70%. Nah, berarti ini sama dengan minus. Oke. Baru dia ada amortisasi. Nah, tadi berapa? Amortisasi 9.000 ya. Cuma ingat, penting ya, ini harus dikali dengan, nah ini harus dikali apa? Harus dikali dengan 70%. Nah, jadi bukan 9.000 yang diisi, tapi dikali 70%. Dan jangan lupa dia minus. Karena dia amortisasi kan, minus. Nah, ini ya, minus. Oke. Kemudian, kalau yang ini, nah ini berarti, kan NCI ya, buat NCI ya, berarti 30%, nah, dikali dengan, tapi dia kasih minus. Oke, jadi mereka berdua harus ditotalin jadinya 9.000. Ya, baru di bawah amortisasi ada transaksi intercompany. Tapi berhubung di soal ini nggak ada, berarti kita kasih 0, kita kasih 0. Oke. Nah, berarti sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa dapat income from income from E. Nah, income from E berapa? Tinggal juga jumlahnya, alokasi PTE dikali ditambah amortisasi ditambah transaksi intercompany. Inilah dia income from E. Consolidate income berarti 120.000 jumlah sementara ditambah income from E. Oh, nggak bisa. Waduh, jadi error malah. Ya. Jadi 120.000 ditambah dengan
Nah, ini ya. Nah, ini. Apa kasih ke bawah dulu ya biar jelas. Nah, ini ya. Jadi jumlah sementara ditambah income from E itulah consolidated income. Kemudian NCI expense yang ini. Nah, ini tambah ini, tambah ini. Nah, inilah yang menjadi NCI expense. Jadi metode treasury selesai. Ini jadi rapi ya kalau dia mutual holding. Lebih rapi dari yang sebelumnya, dari yang materi sebelumnya ini tabelnya. Itu ya. Nih, kalau yang tadi yang soal 1 kalau nggak salah sama juga ya. Nah, income from S-nya. Ya. Oh, sorry astaga, ini aku lupa. Nah, ini aku lupa. Dividen income-nya harus dikurang dulu. Nah, untung. Jadi jangan lupa dividen income yang di atas tadi kita kurang lagi. Nah, jadi kurang. Oke, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Berarti harus ditandai nih. Jadi kalau ini nanti dia menambah di awal, maka di sini juga nanti dia mengurang. Ya, mengurang di PTP. Oke, berarti tambahin. Tambah J. Ya. Oke, ini. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke, bentar, ini income from E-nya udah. Consolidated income-nya. Udah. Sekarang kita ke metode konvensional. Jadi metode konvensional dia harus mencari NIP, net income P, dengan net income S, jadi NIP dengan NIS. Nah, harus dicari kan, pakai rumus. Berarti separate income dari P ditambah, berarti dia kepemilikannya berapa sih tadi? Kepemilikan 70% ya. 70% ya. 70% dari net income S, ya kan? Terus plus minus amor, terus plus minus transaksi intercompany. NIS berarti sama dengan separate income dari S. Sorry, ini NIE, karena kan anaknya itu E, emas. Nah, ini. Nah, berarti NIE, net income dari E, sama dengan separate income dari E, separate income E, ditambah dia kepemilikannya di P 10%. Ya, 10%. Jadi 10% net income di P plus minus amor plus minus transaksi intercompany. Gitu ya. Nah, kita lihat berarti NIP sama dengan apa? NIP sama dengan 120.000. 120.000 itu kan separate income dari P ditambah 70% net income E dikurang. Nah, ini kan tadi udah ada, kita udah hitung sebelumnya ya amornya. Amornya berapa? 6.300. 6.300. Gitu ya. Amor. Kemudian kalau net income S, nah, net income S itu kan sama dengan dia 50.000 plus 10% NIP. Astaga, aku kok terlalu selalu ingat SEE. Jadi NIE, net income E, anak, dia 50.000 itu separate income dari E,
ditambah 10% NIP, net income induk. Terus dia kan nggak ada amor ya. Jadi kalau di anak itu kan, ya di anak itu, nih tadi kan nggak ada excess, nggak ada amor. Nah, jadi dia nggak ada. Transaksi intercompany pun nggak ada. Jadi kalau kita buat persamaan matematikanya, berarti NIP sama dengan 120.000 ditambah 70% dari 50.000 ditambah 10% NIP ya dikurang 6.300. Berarti NIP sama dengan di bawah lagi. NIP sama dengan 120.000 ditambah 70% dari 50.000 berapa ya? 0,7 dikali 50.000. 35.000 ya. 35.000 ditambah 7% NIP ya kan? 70% kali 10% dikurangi 6.300. Berarti NIP berarti langsung pindah ruas ya, 93% NIP ya benar. 93% NIP itu sama dengan berapa ini? 120 tambah 35 dikurangi 6.300 ya. Nah, sama dengan 148.000. Ini kalau aku salah hitung nanti koreksi aja. Kalau aku salah hitung atau tipu. Oke. Berarti NIP berapa? NIP sama dengan 148.700 dibagi 93%. NIE, nah, anaknya berarti sama dengan 50.000 ditambah 10% dari NIP. Ini kan? Oke. Jadi ini dapat ya. Ctrl B, Ctrl U, Ctrl A. Nah, habis dapat NIP dengan NIE, kita cari income from P, baru income from E. Gitu ya. Jadi lanjut ya. Jadi income from P. Jadi income from P itu dia rumusnya itu persen kepemilikan dari NIP plus minus amor dikurangi transaksi intercompany. Income from E, nah ini income from E ya. Itu persen dari NIE plus minus amor plus minus transaksi intercompany kurang income from P. Jadi income from P dulu. Income from P sama dengan berarti 10%. Nah, dia kan 10% kepemilikan dari NIP. Ya kan? Dia nggak ada amor, nggak ada transaksi intercompany kan, yang transaksi yang 10% tadi. No excess ya tadi. No excess ya. Oke. Kalau income from E, nah ini baru. Dia persen dari NIE, berarti 70% ya kepemilikan, dikali NIE-nya, net income dari E. Nah, dia kan ada amor ya. Tadi amornya berapa? Amornya kan tadi udah hitung. Makanya bagusnya itu treasury dibuat pertama. Jadi amornya itu 6.300 ya. Terus dia nggak ada intercompany ya. Jadi nggak ada intercompany. Nah, dia nggak ada intercompany. Berarti terus habis intercompany apa? Dikurang income from P. Jadi dikurang income from P. Oh ya, ini lupa. Ini amornya tadi kan udah minus ya. Berarti ini sebenarnya satuannya udah minus, berarti ini kasih plus. Gitu. Sama yang ini juga. Oh, ini udah. Ini udah ya. Jadi kalau yang ini saya ulang 70% dikali NIE terus dikurang amor ya. Ini dikurang amor ini. Dikurang amor 6.300 tadi kan. Terus dikurangi income from P. Oke, income from E ini. Dapat. Nah,
Sekarang kita mencari apa? Consolidated income. Consolidated income itu adalah, ya kan? Jadi kita mencari consolidated income. Nah, itu sama seperti sebelumnya. Sebelumnya ini kan nih, NIP dikurangi income from pay. Jadi consolidated income-nya, ntar ini aku gimana ya di atas. Jadi consolidated income-nya itu sama dengan NIP dikurangi income from pay. Jadi 143 903. Nah, selisihnya dikit ya. Ini kan 146, ini 143. Jadi gitu ya. Jadi metode treasury sama metode konvensional dia akan beda hasilnya tapi tidak jauh, gitu ya. Jadi hasilnya akan beda tapi selisihnya tidak jauh. Oke. Ini aku kasih ke sini. Oke, selanjutnya ini udah ya. Ini udah terjawab semua sebenarnya. Saldo investasi, kalau saldo investasi kan tinggal di plus minus. Kepentingan non pemendali juga.